Dia tidak akan berlutut karena raungan para bajingan penyendiri itu. Meskipun sepertinya ketika kekuatan Ares datang, bidat ini masih belum kebal. Tapi ini saja sudah cukup untuk membuat hati Gilgamesh terpesona. Kekuatan semacam ini sangat istimewa, jadi Gilgamesh sangat bersemangat. Jika dia juga bisa menguasai kekuatan ini, bagaimana bisa si brengsek Ares membuatnya begitu malu? Qin Yi Chen bisa melihat kerinduan di mata Gilgamesh, tetapi yang pertama hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan. Maaf, saya tidak bisa memberitahu Anda dengan jujur. Ini rahasia saya. Faktanya, Qin Yi Chen tidak tahu mengapa dia hampir bisa mengabaikan paksaan Ares. Tentu saja, apa yang dia abaikan hanyalah paksaan. Tetapi ketika kekuatan Ares meledak padanya, kekuatan suci yang agung di dalamnya masih akan menyakitinya. Qin Yi Chen hanya bisa berspekulasi melalui kemampuan setan untuk melarikan diri dari wawasan leluhur hitam, bahwa sebagai orang asing, dia harus sama dengan setan. Tapi ini masih mengkhawatirkannya sebagai pengunjung dari alam semesta lain. Dan Qin Yi Chen masih kesulitan menceritakan rahasia terbesar ini. Ini segera menyebabkan ketidakpuasan Gilgamesh, dan murid darah raja menjadi marah. Jangan lupa bahwa raja memblokir Ares. Kalau tidak, sekarang, kamu telah dihakimi oleh para bajingan itu sebagai bidat. Qin Yi Chen menghela nafas. Meskipun sedikit kesal, Gilgamesh benar. Dia benar-benar memiliki masalahnya sendiri. Saya tahu bahwa Anda berkontribusi paling banyak dalam pertempuran itu, tapi tolong maafkan saya. Saya tidak bisa memberitahu Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa bahkan jika saya memberitahu Anda kemampuan yang Anda inginkan, Anda tidak akan bisa menguasainya. Itu. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Qin Yi Chen menatap langsung ke Gilgamesh dengan mata pisau yang tajam, dan dia tidak memiliki hati nurani yang bersalah. Karena jika sumber kekuatan khusus ini adalah karena dia bukan makhluk di alam semesta ini, dia tidak harus mematuhi hukum paksaan. Dari alam semesta ini. Bahkan jika dia memberitahu Gilgamesh, dia tidak bisa melakukannya, karena Gilgamesh adalah penduduk asli alam semesta ini, dan Qin Yi Chen ingin berbagi kemampuan ini. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah menurutmu ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dikendalikan raja ini? Tanda seru. Gilgamesh tampaknya sangat tidak puas dengan jawaban ini, mulutnya mengoceh dan mengeluh. Tetapi di depan mata Qin Yi Chen, yang pertama tidak bisa membantu tetapi, orang ini tampaknya tidak membohongi dirinya sendiri. Qin Yi Chen menundukkan kepalanya, mengangkat api unggun, dan melihat nyala api yang berdenyut. Setelah menunggu orang banyak duduk, dia mengangkat kepalanya dan berkata, saya telah menyelesaikan cerita saya. Yah, singkatnya, setiap orang memiliki peluang mereka sendiri. Ada yang ingin ditanyakan? Wajah cantik Arthur tampak memerah di bawah api unggun. Itu adalah gaya unik seorang gadis. Dia ragu-ragu, kekuatanmu tidak dianugerahkan oleh iblis, kan? Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Baik para dewa maupun neraka tidak ada hubungannya denganku. Semua orang tampaknya tidak memiliki keraguan tentang dia untuk saat ini. Tetapi Qin Yi Chen masih memiliki banyak pertanyaan. Masing-masing dari mantan pahlawan ini cukup untuk menjadi individu yang kuat. Dan sekarang mereka semua buronan yang dicari oleh para dewa. Jika belalang di atas tali ingin bergandengan tangan, itu harus mengetahui dasar-dasarnya. Setidaknya tidak ada 2 atau 5 anak. Jadi Qin Yi Chen menatap Ezio. Matanya bersinar. Ezio, mengapa kamu melakukan ini? Yah, kamu tidak perlu melarikan diri dari pertempuran cawan suci. Anda tahu, orang lain, seperti Raja Ksatria, ditangkap secara paksa oleh Gilgamesh, dan Kasa dan Ana diselamatkan olehnya. Bahkan Qin Yi Chen sendiri awalnya berencana untuk menjaga agar air sumur Olympus tetap utuh. Tetapi pembicaraan itu gagal, dan sebagai hasilnya, dia hanya bisa memilih untuk bergabung dengan Gilgamesh. Namun, Ezio sendiri melompat ke celah ruang dan waktu. Bahkan jika dia bersembunyi di kegelapan, dia tidak akan marah seperti Kasa setelahnya. Tetapi dia memilih jalan ini sendiri. Selain itu, hanya biaya untuk memulai jalan ini telah membahayakan kekuatan lain dari persaudaraan, yang membuat Qin Yi Chen harus penasaran, apa yang dipikirkan Ezio, dan skema macam apa yang dia miliki. Ezio masih menundukkan kepalanya, dan api mengenai wajahnya, membuat pembunuh yang kesepian itu terlihat lebih muram. Sebelum dia bisa berbicara, dia melihat Gilgamesh mencibir, apakah kamu tidak tahu? Ayah bajingan dari bajingan ini adalah dibunuh oleh Templar. Ledakan. Tanda seru. Ezio mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan Qin Yi Chen melihat mata tajam elang dari bawah jubah yang melintas. Gilgamesh, biarkan aku membersihkan mulutmu. Mulut Gilgamesh bau, dan Qin Yi Chen yakin dia akan membantunya cemberut. Tetapi yang pertama tidak salah. Ezio adalah roh kepahlawanan, dan dia hidup dalam waktu yang sangat lama, mungkin di zaman perak, yaitu, sebelum zaman kepahlawanan, ada dia. Dan ayah Ezio adalah orang kaya di satu bidang bintang, dan diam-diam menjadi pemimpin persaudaraan di bidang bintang itu. Tapi suatu hari, Templar masuk ke rumahnya, biarkan dia menyaksikan kekejaman masa kecilnya, dan mengubah hidup Ezio.
Ezio tidak menyebutkan keluhan macam apa yang terlibat dalam hal ini. Dia hanya mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, "Para Templar? Hah, mereka hanya antek-antek para dewa. Ada apa dengan setan di bawah setan? Bedanya, siapapun yang tidak percaya dan tidak menaatinya akan dipaku di kayu salib. Kitab suci tidak lain adalah lapisan tipuan jelek yang tak terhitung banyaknya." Qin Yichen diam-diam terkejut bahwa ini adalah musuh membunuh ayahnya. Tidak heran Ezio memilih cara ini. Namun, Ezio hanya bisa mewakili posisinya sendiri. Dia bisa membalaskan dendam ayahnya. Tapi untuk ini dia harus mengorbankan banyak saudara dan saudari dari persaudaraan. Namun melalui penuturan Ezio, Qin Yichen dapat dianggap memahami bahwa persaudaraan sebenarnya telah ada sejak lama, dan tidak hanya bangkit pada zaman kepahlawanan. Persaudaraan selalu menjadi nenek moyang yang tersembunyi. Mereka percaya pada kebebasan dan percaya bahwa belati di tangan mereka akan memandu segalanya untuk mereka, dan mereka memang melakukannya. Dilihat dari kurangnya ejekan dan retort Gilgamesh, persaudaraan memang organisasi pembunuh yang membasmi setan dan seprite. Itu memiliki reputasi yang sangat baik pada saat itu, seperti ksatria tersembunyi, dengan pedang sengit di bayang-bayang. Tetapi keluhan persaudaraan dan para dewa telah lebih dari 1 atau 2 hari. Alasan keluhan juga sangat sederhana, karena persaudaraan tidak percaya pada dewa. Bahkan kematian tragis ayah Ezio adalah karena persaudaraan tidak menjadi kekuatan di bawah Olympus. Olympus selalu mendominasi dalam melakukan sesuatu. Qin Yichen mencibir. Ini tidak berbeda dengan sikap Ares terhadap dirinya sendiri. Tidak peduli apa sikap Anda. Selama Anda tidak setia kepada saya, itu adalah bitah yang harus dihilangkan. Api di mata Ezio tampak berdetak. Mereka mengendalikan ketertiban. Mereka menguasai hukum. Siapapun yang tidak mematuhi para dewa tidak memiliki tempat.